Sebenarnya kakak bisa lihat sebenarnya produk-produk apa sih yang sering dikunjungi sama customer gitu. Pasti masih Sasa ya kak, Sasa vitamin rambut itu masih tetap best seller. Iya betul. Nah kedua ada lipstick makeover, terus ada pinky berry, pink berry, lip matte dan lip cream, dan seterusnya sampai ke oval. Oval udah ready deh. Ovalnya ada, bukan yang kemasan kayak gitu, beda kemasan adanya. Beda kemasan ya, harganya beda dong berarti. Iya, kemarin adanya yang kemasan kayak mangkok gitu. Tapi tetap kakak ambil nggak nih untuk dipasarkan? Ambil, cuman belum diupload ke ini, ke belum ditambahin ke produknya, ke ini, ke Lazada ini. Oke. Nah di sini sebenarnya kakak bisa ngelihat untuk produk-produk sebenarnya pengunjung terbanyak tuh apa aja gitu. Misalkan kayak buat antisipasi stok lah ya pastinya gitu. Nah kalau misalkan di sini kakak geser ke samping ada pendapatan, berarti di sini bisa juga kita melihat nih untuk 100 teratas itu produk mana yang pendapatannya terbanyak. Terus mungkin dengan unit terjual juga, ataukah yang sering dimasukkan ke troli gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melihat untuk produk-produk tersebut nih kak, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kakak masih kayak mau tahu dulu aneh sebenarnya yang sebenarnya yang sudah dimasukin troli tapi belum dibeli itu apa sih gitu kan. Kita bisa melihat itu untuk di produk gitu ya, untuk di bisnis analisis di produknya. Sudah juga paham nggak tentang yang tadi aku sampaikan? Kalau misalnya ini selain Sasa ini kan kita mau gacorin yang produk yang lain itu gimana Kak? Biar ikut gacor juga kalau gitu. Misalkan untuk gacorin produk yang lain, sebentar aku mau lihat dulu. Nanti untuk produk yang lain sebenarnya sudah terjual kan? Pernah terjual kan? Sudah. Sebentar aku bantu cek dulu. Kayaknya sudah sih. Nah dulu, di sini aku masih ngeliat untuk pengiriman ya. Oh di sini aku sudah lihat juga ada nih, ada Pond's, terus ada lipstick makeover ya. Terus ada Pond's juga, ada Venus, ada Pinkberry. Nah kalau misalkan untuk kita gacorin produk yang lain itu sebenarnya kita nggak jauh-jauh juga sih dari produk bestseller kita, pastinya dari Sasa ya. Kalau misalkan di sini aku bantu cek, kakak sudah membuat voucher belum? Kayaknya belum. Sebentar ya, aku bantu cek dulu kakak untuk vouchernya. Kakak sudah membuat voucher, tapi terlihat baru satu nih. Aku melihatnya baru satu, tapi sebentar aku bantu cek dulu untuk voucher tersebut ya. Oke, siap kakak. Ada kak voucher kak? Ada. Kakak sudah membuat voucher dan ini masih sedang berjalan vouchernya. Waktu itu sama kakak ya? Untuk reguler voucher, sebentar, periodenya itu periode vouchernya itu dari tanggal 30 bulan Juni sampai 27 bulan 12. Kayaknya belum sama saya kak, saya kan oh iya belum ya? Oh iya ya. Gue panjang amat ya vouchernya. Bukan sama saya kak. Lupa. Iya, soalnya periode vouchernya ini dari tanggal 30 bulan 6. Itu masih apa ya? Sebenarnya di sini tuh untuk voucher yang dikeluarkan itu 400, voucher terkumpulnya itu 400, tapi untuk voucher terpakainya itu di angka 5. Baru 5 nih yang kepake. Kalau misalkan di sini untuk aku lihat, jadi jika minimum order mencapai 76.000, jadi besar diskonnya 6.000. Nah, di sini misalkan aku bantu ya kak,
di sini sebenarnya Lazada ada deh namanya rekomendasi voucher yang efektif untuk digunakan. Itu ada di angka 1,2 dikali pendapatan per pesanan dalam 30 hari terakhir. Kalau di sini aku bantu cek kakak untuk di pendapatan kakak selama 30 hari terakhir. Sebentar. Pendapatan per pesanannya itu ada di angka 18.496 rupiah, berarti di 22.195 rupiah nih kak. Aku anggapnya adalah 22.000, aku genapin ya, karena ini ada di angka 195 rupiah nih, aku anggap di 22.000. Kalau misalkan sebentar, nah, kalau misalkan di sini kan tadi kan 22.000 ya kak. Jadi kalau sebenarnya kalau misalkan diambil dari angka 30 hari terakhir, itu misalkan gini, jika minimum order mencapai di angka 22.000 besar diskon, misalnya kakak mau ngasih itu, kalau misalkan aku hitung ya di sini hitungannya aku itu contohnya di angka 18.496 dikali 0,5% itu di angka 92 rupiah. Tapi kalau aku membalikan seperti ini, kalau 92 rupiah aku sebagai customer kayaknya nggak tertarik deh gitu. Buat apa 92 rupiah gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut kakak misalkan order di angka 18.000 di angka 22.000, kira-kira kakak mau ngasih diskon berapa? Kalau misalnya untuk masuknya ya. Ini kira-kira ya. Kalau misalnya berapa ya? Enggak ngerti gue. Kalau misalnya 22 500 rupiah. Gimana kak? Kakak mau masukin 500 rupiah? Nggak apa-apa soalnya kalau aku sih berpikirnya gini, daripada kan tadi kan aku kan ngitungnya itu kalau misalkan pendapatan per pesanan selama 30 hari dikali 0,5, tadi aku ngitungnya untuk mendapatkan besarnya diskon. Ternyata itu cuma ada di 92 rupiah. Kalau aku jadi customer, aku tidak tertarik. Itu 92 rupiah buat apa ya? Tapi kalau misalkan aku kembalikan lagi ke kakak deh, kira-kira kakak misalkan mau buat voucher dengan jika nilai order mencapai 22.000, besarnya diskon berapa? 2.000 nggak apa-apa. 22.000. Iya 22.000. Jadi kalau misalkan aku beli mencapai 22.000, kakak akan kasih diskon aku berapa? Seperti itu. Kalau misalnya 22.000 terus aku diskon 2.000, gimana caranya tuh kak? Gak apa-apa kak, tapi kakak serius? Iya beneran. Seriusan? Iya beneran deh. Kalau misalnya kan harganya 22.000 tuh. Kalau misalnya aku kasih diskon 1.000 sampai 2.000 itu masuk ya? Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya memang untuk diskon kan sebenarnya itu setelah dari seller ya, untuk besar pesanan. Makanya lagi sebenarnya untuk diskonan itu dibebaskan. Tapi kalau misalkan menurut kakak itu 1.000 sampai 2.000, malah aku ya nggak apa-apa banget. Ya nggak apa-apa banget, karena itu menurut aku sangat besar kak. Dengan berbelanja 22.000 aja aku bisa ngedapetin, contohnya aku bisa ngedapetin diskon 1.000, ya kan? Nah berarti kan itu sangat langka sih. bisa juga menurut aku seperti itu, dengan untuk menarik customer. Soalnya gini kak, kenapa di sini aku bilangnya voucher kakak kurang efektif? Di sini kan orderannya itu mencapai 76.000 dengan diskon 6.000. Sedangkan yang aku lihat untuk pendapatan per pesanan kakak itu untuk 30 hari terakhir itu tidak sampai 76.000.
gitu. Jadi kayak susah banget untuk mencapai di target tersebut ya, karena rata-rata itu memang bestseller kita yang laku itu nominal harganya juga Rp1.000 ya kalau aku nggak salah lihat ya. Iya betul. Gitu ya. Iya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan ada diskon yang 22.000 tersebut, pastinya dia akan membeli Sasa itu sekitar 22 kali. 22 item. Iya. Gitu. Iya. Iya pasti kayak gitu untuk mencapai diskon tersebut. Kalau aku berpikirnya seperti itu. Kalau misalkan menurut kakak 2.000 itu masih masuk di kakak, nggak masalah. Tapi kalau menurut kakak 1.000-2.000 kayaknya kebanyakan deh. Bisa nggak sih gope aja? Nggak apa-apa. Karena kan tadi pas aku hitung itu ada di angka Rp100 lah ya jatuhnya. Gitu. Ya, nah, mau dicoba dulu nggak nih? Boleh kakak. Kalau misalkan menurut kakak terlalu besar Rp1.000-2.000 nggak apa-apa kak. Yang tadi aku sarankan kakak mau di angka Rp500. Kalau menurut kakak itu masih masuk di pemasukan kakak ya nggak masalah. Kita menarik dulu itu mencoba voucher baru. Oh gitu. Di angka Rp22.000. Itu yang untuk Sasa ya kayak? Enggak, untuk global. Enggak, ini untuk global, ini untuk semuanya. Jadinya kan aku menganggapnya pertama gini, aku menganggapnya itu untuk membuat voucher ini pertama pastinya kita mau dong produk-produk yang lain itu juga ikut dong, maksudnya kebeli kan. Nah harga untuk aku coba bantu cek untuk harga soalnya opal aja di 22.000 aja ini udah kena nih. Ini harganya 24-38 gitu kan. Nah untuk lipstick juga udah masuk, terus untuk pot juga udah masuk gitu. Jadi di angka 22.000 kita coba dulu deh. Tapi kalau untuk besaran diskon aku kembalikan lagi kepada kakak sebagai seller seperti itu. Oke, siap kak. Ya, boleh coba kak ya. Karena mau gimana? Mau dicoba untuk buat voucher? Coba dong. Boleh kak, coba ya mau. Oke. Kita buka di Lazada Seller Center. Iya. Lalu klik di pusat pemasaran. Lalu ada yang namanya promosi. Tunggu kak, ini lagi nyari pusat pemasarannya ini. Oh, itu di pusat pemasaran di bawahnya pesanan. Ada nggak? Bawah pesanan. Pesanan. Nah itu tuh. Pusat pemasaran. Pusat pemasaran, coba cari. Ngechat kok. Ada. Kebagian Atas lagi. Itu. Pesanan. Pusat pemasaran. Logistik. Bukan, beda. Coba sini. Pusat pemasaran. Tunggu sebentar kak ya. Iya, cari aja yang promosi. Kalau promosi ketemu nggak? Itu sama kayak di sini ya. Fiturnya dekat campaign. Dekat campaign ya? Iya, nggak jauh dari campaign kok. Ada nggak? Campaignnya udah ketemu belum campaignnya? Campaignnya sih ada nih. Campaign nih. Oke. Di bawahnya campaign apa? Last plus. Di bawahnya promosi. Iya. Promosi. Ya, klik promosi. Promosi. Terus? Udah. Di situ ada voucher. Nah, kita klik voucher reguler. Mana? Oh itu. Nah, sudah ketemu belum voucher reguler? Voucher reguler. Di bawah combo flexi. Terus? Oke. Voucher reguler buat voucher. Oke. Kalau untuk nama promosi bisa nggak usah diganti atau boleh kakak ganti itu bebas. Oke, di sini ada periode penukaran. Aku sih menyarankan untuk kita tetapkan 1 bulan dulu. Ini udah ditetapin 1 bulan. Ini tinggal ini ya, biru ini. Kita tetapkan 1 bulan. Udah kak. Udah. Untuk waktu pengumpulan voucher dikosongkan saja
aja. Mana sih? Ini udah nih buat ini sedih. Nah, untuk voucher berlaku untuk seluruh toko. Iya. Iya. Iya, Kak. Nah, maaf. Nah, di sini ada di bawahnya, di sini ada nilai pesanan minimum. Tadi kan ketika kita hitung-hitung itu ada di angka 22.000 ya. Iya. Yang tadi aku bilang ya. Ganti ya? Kita bisa masukkan itu 22.000. Ya. Nah, untuk nilai diskon nih, ini setelah kakak mau masukin berapa? Kira-kira yang masuk ya Kak, jangan nanti ketika kita buat voucher, aduh kok jadinya boncos sih, gitu jangan ya. Kira-kira maksudnya yang masuk aja. Maksudnya kalau ini nilai orang belanja misalnya minimalnya 22.000 terdapat diskon 22.200 gitu ya Kak? Apa gimana gitu ya? 2.000 bisa 100. Misalkan ini kan aku belanja nih di toko kakak senilai 22.000. Iya minimal, baru dapat diskon gitu ya? Iya baru dapat diskon. Gitu, iya, kakak iya. mau kasih aku diskon berapa? 500 rupiah atau mau kakak kasih 1.000 seperti itu. Gitu ya. Jadi itu aku serahkan kepada kakak. Berapa Kak? 1.500. Enggak, 2.000. 1.500 seriusan. Itu kalau Sasa order. Oh iya benar. Kalau kakak aku boleh menyarankan nggak? Iya boleh. Gini, untuk voucher di sini antara range-nya itu 500 sampai 1.000. Oh 1.000. Mau 500 sampai 1.000. Karena apa? Sebentar di sini nanti aku tadi baru saja ngecek untuk toko kakak. Toko kakak ini ada yang namanya cashback setiap hari. Iya. Kakak sudah pernah dengar belum cashback setiap hari? Belum, baru dengar kayaknya. Nah, jadi ini untuk cashback setiap hari itu kalau misalnya kakak sering lihat di Lazada, nanti di dalam satu produk itu kan kakak di sini sudah ikut yang namanya free shipping max ya atau gratis ongkir ya. Nah, kalau misalkan kakak cek, kalau misalkan kakak lagi buka di di penjualannya Lazada, itu suka ada yang namanya produk itu cashback setiap hari yang warnanya pink. Nah, itu juga bikin customer itu tertarik. Karena apa? Karenanya ketika aku contoh belanja di tempat kakak satu produk, itu aku akan dapetin cashback. Nah, untuk komisi cashbacknya itu di angka 1,11% setiap pembelanjaan, setiap item untuk cashback tersebut. Nah, maksud aku kita mau mencoba untuk mencari customer dulu nih, biar produk-produk kita yang lain laku. Maksud aku kan seperti itu ya. Iya betul. Kalau misalkan kakak mau di angka 1.500 tidak apa-apa. Itu memang itu hak kakak, tapi aku menyarankan untuk voucher dicoba dulu ya. Di range-nya itu antara 500 atau 1.000. Nanti baru kita coba ikut join cashback. Karena menurut aku cashback itu lebih apa ya? Sebenarnya cashback itu kayak lebih menarik karena dia di tampilan awalnya itu sudah ada tulisan cashback. Oh iya. Itu Kak. Menurut aku seperti itu. Gimana? Iya. Mau di berapa nih? Di 1.000 aja deh dulu. Di 1.000. Oke. Oke. Kalau misalkan sudah, di sini kan ada jumlah voucher. Kakak mau ngasih berapa nih untuk vouchernya? Berapa kakak mau banyaknya? nyediain berapa voucher? Entah kakak mau nyediain 100 aja atau 200, 300 gitu. Udah di situ ada 400 ya, 400. Nggak apa-apa. Berapa? 400. Iya nggak apa-apa. Oh cuma 1.000 ini kan, per 22.000, potongannya 1.000 kan. Jadi kita dapatnya 21 gitu. Misalnya kalau itu kan ya sekitar 20 ribuan. Bisa nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Kak, jumlah voucher 400 itu ya. 400. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Nah, untuk batas perlangganannya itu 1 aja ya. Iya. Jadi setiap customer yang belanja cuma 1. Oke, kalau misalkan kakak cek dulu dari atas sampai bawah. Kalau misalkan menurut kakak sudah pas, itu langsung dikirim saja. Iya. Oke, sudah.
Udah Kak, kirim ya. Oke. Iya, sebentar aku bantu cek juga ya di sini. Iya Kak. Oke. Ini baru tadi. Ini vouchernya sudah ya Kak? Iya Kak, ini baru kelihatan. Ini vouchernya sudah terbuat. Untuk aktifnya kapan Kak? Di situ ada keterangannya nggak? Aktifnya Jam berapa? jam 14:09. 14. 13. Itu ya bawah ya? Iya, Ini 14. kan 14. 14:09. Oke. Di sini untuk periodenya itu di 22 Agustus sampai di 20 September ya Kak. Iya. Aktifnya nanti di jam 14:09. Nah, Iya. nanti ketika memang sudah di jam 2:09 itu voucher itu pasti sudah aktif digunakan sama customer ketika berbelanja di toko Kakak. Nah, yang tadi aku sempat bahas nih Kak mengenai cashback setiap hari. Aku mau ngajak Kakak untuk buka di Lazada Sales Center. Iya. Lalu Kakak klik Lazada program. Lazada Ada? program ada. Bawah. Oke, sip. Kakak Ada, coba buka. Iya. Nah, tadi yang aku bilang ini, yang tadi Kak, ini namanya cashback setiap hari. Oh, join program ya? Lazada yang buat belanja lewat handphone, tapi kalau misalkan lewat komputer tuh nggak terlalu terlihat. Nah, nanti pastinya kalau Kakak mengikuti program ini, toko Kakak itu setiap produknya pastinya akan ada yang namanya logo cashback setiap hari. Nah, kalau misalkan untuk cashback setiap hari ini, itu komisinya di angka 1,11% sudah termasuk pajak ya. Ini untuk setiap barang terjual menggunakan produk cashback setiap hari ini. Jadi gini, jadi untuk biaya ini kan sudah memang termasuk pajak 11%. Dengan maksimum komisinya itu di Rp16.650 untuk setiap barang terjual. Gitu. Jadi dikenakan biaya sesuai dengan komisi. Jadi bukannya komisinya Kakak dipotong 16.000 ya, bukan. Bukan Kak. Jadi gini, jadi kan aku ambil contoh itu Sasa ya. Iya. Sasa itu misalkan Rp1.000 dikali 1,11. Nah, jadi kalau misalkan aku ambil contohnya Sasa itu kalau misalnya diambil 1,11% itu sekitar yang diambil itu dipotong itu Rp11,1 gitu Kak. Jadi kenapa tadi aku bilang ada komisinya maksimumnya di 16.650. Kita ambil contoh misalkan ada produk yang sangat mahal itu sekitar 500.000. Ini contoh ya. Kalau kan contohnya tuh 500.000, ternyata dia di komisinya itu 1,11% itu angka 17.000 komisinya nih pas sudah dipotong 1,11. Nah, walaupun dia 17.000 dia dikenakan Rp16.150. Maksud aku contohnya. Tapi kalau di sini memang untuk membedakan kecil. Jadi memang tadi aku ambil contoh di Sasa itu sekitar ya. Nah, gimana nih Kak? Langsung gabung ya? Tadi yang aku bilang tadi kan sebelum aku bilang kan ketika Kakak mau ngambil voucher di angka 1.500, maksud aku kita coba dulu di angka yang tadi range antara 500 sampai 1.000. Karena apa? Karena yang pertama voucher memang menarik untuk customer, tapi menurut aku cashback setiap hari ini juga lebih menarik karena pastinya produk kita tuh akan ada logonya gitu Kak, akan rame. Selain ada gambar mobil, ada gambar warna ini. Gitu. Langsung klik bergabung ya Kak? Iya, kalau misalkan Kakak mau join, Kakak bisa bergabung untuk meningkatkan kinerja. Iya. Setelah join program, terus Kakak bergabung. Udah klik join program. Oke. Berarti di sini akan mulai nih Kak untuk program
periodenya, gitu ya. Nanti kalau misalkan kakak bisa cek nih melalui handphone kakak, terus kakak buka toko kakak, untuk produk-produknya pastinya sudah ada yang namanya untuk warna pink ini sama yang gratis ongkir. Oh iya, cashback gitu. itu ya. Nah, karena yang tadi kita bilang kan, gimana sih kita buat ningkatin produk yang lain? Oke, kita coba dulu nih menarik yang satu ini dengan adanya cashback. Gitu kan, kalau misalkan voucher itu dia kan terlihat ketika memang kita sudah membuka toko kita ya, ketika memang customer itu sudah mengunjungi. Nah, baru tuh voucher-vouchernya berderet, biasanya kayak gitu kan. Tapi kan kalau cashback tiap hari ini, ketika di halaman pencarian terus sudah ngeklik produk tersebut, pastinya kan sudah ada nih yang namanya cashback tiap hari. Seperti itu. Gitu kak. Apalagi di sini aku ngeliat kakak juga udah mengaktifkan iklan berbayar ya. Promosi berbayar. Oke. Kalau untuk vouchernya sudah cukup paham berarti ya kak. Jadi gini. Jadi gini kak, mungkin kan memang aku kan membantu kakak cuma sampai di akhir bulan ya, tapi aku nggak tahu nanti terusannya gimana. Kalau misalkan memang di 1 bulan ini, kalau misalkan kakak ingin membuat voucher, misalkan wah vouchernya kurang efektif, vouchernya mau bikin variasi yang baru misalnya di angka 50.000 dengan diskon 3.000 misalkan seperti itu cara-caranya sama kak seperti yang tadi aku bilang. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata kakak boleh catat nih kak, takutnya nanti kakak lupa. Boleh? Di itu direkam. Oke. Jadi kalau misalkan untuk membuat voucher secara efektif, kakak bisa membuatnya itu dengan 1,2 dikali pendapatan per pesanan selama 30 hari terakhir. Sudah? Iya. Itu nanti kakak ngeceknya itu ada di bisnis analisis yang tadi kita pertama itu di kunci metrik. Tahu ya? Iya. Nah, nanti kakak lihat di kunci metrik, kakak tarik dulu di 30 hari terakhir. Nanti kakak lihat nominalnya berapa. Tadi kan yang aku lihat itu di angka sekitar 18.000 sekian ya kalau nggak salah ya. Misalkan ternyata penjualan kakak sudah banyak meningkat nih, bukan hanya Sasa yang terjual tapi yang lain. Ternyata pendapatan per pesanan kakak ada di angka sekitar 93.000 anggap. Berarti nanti 1,2 dikali 93.000 itu berapa hasilnya. Nah, hasilnya misalkan aku ambil contoh misalnya di 72.523. Nah, kalau kayak gitu tinggal dibuletin aja. Kakak mau tetap di 72.500 atau kakak mau genapin di 72.000. Gitu. Tapi kalau kakak mau genapin di 73.000 juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sangat jauh, jangan terlalu jauh untuk jaraknya. Gitu. Nah, kalau untuk besarnya diskon, aku sih menyarankannya itu dengan cara pendapatan terpesanan dikali 0,5%. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kakak mau membuat voucher lagi, kakak bisa dari situ. Gitu berarti ya? Kalau yang tadi kan yang di voucher reguler tadi itu kan ada yang minimum 76.000 baru dapat diskon 6.000, itu bisa diubah ya? Yang 76.000 di 6.000. Oh, yang tadi kakak awalnya ya? Iya, itu bisa diubah ya? Yang voucher itu bisa ada ubahnya di sini. Oh iya. Bisa diubah kok. Terus nanti kalau misalkan tadi kan kita pakainya voucher reguler ya. Di sini sebenarnya kalau kakak lihat juga itu ada voucher-voucher yang lainnya, ada voucher pengikut toko. Contohnya, misalkan dia nge-follow toko kakak, dia akan dapetin diskon nih, gitu. Nah, terus ada juga untuk voucher pembeli baru. Misalkan dia nggak pernah sama sekali beli di toko kakak. Terus kakak mau kasih nih untuk voucher pembeli baru, itu juga ada kak di situ. Di situ pokoknya kalau kakak mau buat voucher itu ada di Lazada Seller Center, pusat pemasaran, lalu kakak klik promosi. Nanti kakak bisa cari di situ semuanya, ya. Oke, sudah cukup paham ya berarti ya untuk voucher ya. Iya.
Oke. Nah, kalau misalkan di sini kan tadi kan kita sudah lihat nih untuk Lazada programnya, berarti di situ kakak sudah join untuk cashback setiap hari sama free shipping max ya, gitu. Nah, di sini kan aku juga sempat ngeliat nih kakak untuk campaign. Aku mau ngajak kakak juga bareng-bareng kita cek campaign kakak nih yang sudah terdaftar. Campaign Itu ada di campaign ya, tadi di pusat pemasaran di campaign ya. Iya kak, udah. Oke, sudah. Kita bisa lihat ke semua campaign, terus campaign terdaftar. Di sini kan kakak memang sudah terdaftar nih untuk D9. Aku bantu cek dulu ya kak untuk produk-produknya ya. Oke, siap kakak. Oke. Tapi Sasa kayaknya nggak masuk ya. Nggak masuk apa tuh? Ini payday ini, namanya campaignnya itu. Payday-nya. Oke, sebentar. Aku bantu cek dulu untuk payday-nya ya. Adek, ayo siapa? Mana bang? Tolong ambilin tempat handphone dong, buat ini, buat pegangan handphone. Minta sama abang. Ayo, Minta sama abang, mana abang? Untuk ke pesta gajian ya kak. Sini pokoknya balik ke. Halo kak. Iya. Kak Sasi untuk Tolong pesta ambil buat gajian ya. bang. Iya. Pegangan buat itu. Ini apa Kakak sama udah tisu? cek undangan spesial loh. Undangan spesialnya belum. Ya. Coba kakak klik di Lazada Seller Center, pusat pemasaran, campaign, lihat semua campaign, terus pilih yang campaign terdaftar. Coba klik yang pesta gajian dulu ya. Daftar pesta gajian ya kak? Iya, pesta gajian Agustus dulu. Sudah. Coba aku mau minta dibantu untuk, jadi kan ada campaign utama. Coba klik yang undangan spesial. Iya. Undangan spesial. Iya. Maaf.